jenis-jenis ilmu pelet yang ada di Nusantara ini. Jadi di Nusantara ini ada berbagai jenis ilmu pelet yang ada. Ini bahkan mungkin bisa dikatakan ratusan jenis ilmu pelet yang ada di Indonesia. Ini mulai dari yang kuno sampai yang modern, jenis ilmu pengasian dan ilmu pelet ini ada semuanya di Nusantara ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahaskan beberapa jenis saja. Yang pertama, pelet lintrek. Jadi pelet lintrek ini biasanya menggunakan media kartu, ya kartu domino Belanda itu loh. Nah, itu yang ditarget itu biasanya bisa berupa foto ataupun barang pribadinya. Kemudian nanti dihitung namanya siapa, dihitung, ada hitung-hitungannya. Nah, pas hari atau jam terlemah, itulah saatnya nanti kemudian si target itu nanti, si korbannya itu nanti kemudian baru diberi mantra lewat kartu domino itu tadi, lewat fotonya dan barang milik korban. Nah, efek yang ditimbulkan daripada ilmu pelet jenis lintrek ini biasanya orangnya akan rindu, orangnya akan jatuh cinta, semakin ditepis maka akan semakin gila orangnya. Dan ini biasanya tujuannya adalah supaya orang yang dipelet itu tadi akan jatuh cinta dan bahkan tergila-gila kepada si pemelet. Nah, inilah ilmu lintrek yang sangat berbahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu pelet yang pangkonang. Ilmu pelet pangkonang ini juga paling berbahaya. Ini berasal dari wilayah Kalimantan. Biasanya media yang digunakan adalah telur dan juga ada kunyit dan juga ada bahan-bahan khusus tertentu. Orang ini kalau sudah kena pelet pangkonang ini, maka dia akan rindu dan kangen yang begitu dalam. Di samping itu juga akan yang diserang adalah masalah gairah seksnya. Jadi gairah seksnya itu yang diserang sampai orang itu tergila-gila dan belum sembuh kalau belum berhubungan intim dengan si pemelet. Inilah pangkonang, ini yang sangat berbahaya sekali. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pelet jaran goyang. Jadi ilmu pelet jaran goyang ini sangat terkenal di Jawa. Ini menggunakan mantra-mantra khusus. Jadi mantranya ini mantra kuno, bahasa Jawa kuno. Ini ilmu jaran goyang. Ini biasanya lakunya pakai laku tirakat, biasanya itu muteh, ada yang muteh, puasa muteh 7 hari 7 malam, kemudian sehari semalam ngebleng pati geni biasanya. Ini kalau berhasil, ini mempunyai kekuatan yang luar biasa ilmu jaran goyang ini. Jadi ilmu pelet jaran goyang ini biasanya orang yang sudah terkena ini biasanya orangnya itu akan merindukan si pemelet itu kalau belum ketemu, belum sembuh, dan bahkan bisa menjadi gila. Tetapi yang diarah itu sebenarnya hartanya. Jadi ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang kaya atau orang berduit. Jadi yang dirah nanti hartanya. Inilah ilmu jaran goyang. Jadi kalau orang sudah kena ilmu jaran goyang ini, minta apa saja pasti diberi itu. Nah, ini ilmu pengeretan. Ini ilmu jaran goyang. Yang selanjutnya adalah ilmu pelet semar mesem. Ilmu pelet semar mesem ini juga sangat terkenal di Jawa. Ini juga menggunakan mantra-mantra, kemudian laku tirakat, biasanya juga ada yang puasa muteh 7 hari 7 malam juga
ada yang lebih dahsyat 40 hari 40 malam juga ada, dan terakhir biasanya ngebleng pati geni. Ini kalau orang sudah terkena pelet semar mesem ini, maka orangnya ini biasanya juga bisa gila. Bahkan kalau tidak ketemu bisa gila beneran. Ini semar mesem ini. Ini biasanya yang si pemakai ilmu semar mesem ini auranya. Jadi auranya itu terutama senyumannya itu memikat sekali. Jadi dari pandangan mata dan senyuman itu saja sudah bisa memikat. Inilah kelebihan daripada pelet semar mesem. Kemudian yang selanjutnya adalah pelet mani gajah. Nah, pelet mani gajah ini juga dahsyat ini efeknya. Biasa yang digunakan itu adalah mani dari gajah tunggal yang biasanya itu sedang berhubungan. Nah, itu yang jatuh pas bulan purnama. Ini yang paling bagus. Ini kekuatannya luar biasa, ilmu pelet mani gajah ini. Kalau orang sudah terkena ini, wah, ini bisa linglung orangnya, bisa kangennya luar biasa dan rindunya luar biasa. Jadi yang diserang ini masalah perasaannya. Dan biasa bisa digunakan tidak secara langsung, di samping bisa dipelet atau istilahnya itu pakai minyaknya itu nanti bisa langsung ditempelkan ke orangnya juga bisa, lewat foto juga bisa. Jadi fotonya si korban itu nanti terus dikasih minyak pelet mani gajah ini juga bisa kena. Ini dasarnya ilmu pelet mani gajah. Yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah ilmu pelet Jangjang Wokan Sunda. Nah, ini juga ilmu kuno Sunda ini. Ilmu pelet kuno dari Sunda. Biasanya mantra-mantranya juga bahasa Sunda kuno. Ini orang kalau sudah terkena ilmu pelet ini juga akibatnya juga kalau tidak kesampaian, ini bisa gila. Jadi ini efeknya luar biasa. Jadi kangen, rindu, akhirnya pengen ketemu, kemudian pengen berhubungan intim dengan si yang punya ilmu pelet Jangjang Wokan tadi. Kalau tidak kesampaian bisa gila dan bahkan bisa meninggalkan keluarganya. Jadi kadang keluarganya ditinggal karena apa? Ingin mencari orang yang punya ilmu, yang memelet itu tadi. Inilah kehebatan daripada ilmu pelet Jangjang Wokan Sunda. Kemudian yang selanjutnya ini campuran. Jadi sebenarnya ini campuran dari Arab sama Jawa. Ini ilmu kumbang ali-ali. Jadi kumbang ali-ali ini menggunakan kodam khusus yang namanya kodam arba'iyah. Ini bahasa yang dipakai ini biasanya bahasa dari kitab suci. Nah, ini kalau disalahgunakan ini juga bisa digunakan untuk media atau sebagai mantra ilmu pelet. Nah, ini ritualnya biasanya pakai sholat kajat segala ini. Jadi ada sholat kajatnya juga. Kemudian setelah itu membakar bukur sultan, ya, kemudian membaca mantranya itu tadi atau membaca rapalnya itu tadi. Itu kumbang ali-ali lah. Orang yang terkena ilmu pelet kumbang ali-ali ini efeknya juga semacam itu. Pertama itu rindu dulu, kemudian lama kelamaan kalau tidak kesampaian ya bisa gila, sokedanan tenan. Nah, ini ya kumbang ali-ali. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 8 ini juga dahsyat. Ini adalah ilmu pelet setan kober. Nah, jadi ini menggunakan mantra-mantra, jadi mantra Jawa kuno. Jadi mantra Jawa kuno, kemudian pakai laku tirakat. Ini ada yang puasa 31 hari juga ada, mutih, kemudian sehari semalam ngebleng pati geni, itu juga ada. Jadi ritualnya ini nanti
tergantung sama guru yang membimbingnya. Itu setan kober lah. Orang yang terkena ilmu pelet setan kober ini biasanya juga begitu. Kalau sudah senang itu sampai ke pati-pati. Artinya kalau tidak kesampaian, cintanya itu tadi, ini juga bisa gila beneran. Dan biasanya orang yang mempunyai ilmu pelet semacam ini kan hanya untuk main-main. Jadi akhirnya nanti yang kena pelet ini yang kasihan, bisa jadi gila, bisa jadi linglung. Kemudian yang nomor 9 adalah ilmu pelet Jolo Sutro. Jadi ilmu pelet Jolo Sutro ini dari Jawa Tengah ini. Asal muasalnya ini dari Jawa Tengah. Ini yang paling terkenal ini dari Pegunungan Kendeng, terutama ini dari Jawa Tengah, Pegunungan Kendeng. Ini ilmu pelet yang sudah kuno sebenarnya. Jadi ada mantra-mantra Jolo Sutro yang sudah kuno, kemudian pakai laku tirakat. Jadi puasa biasanya 7 hari 7 malam, muteh, kemudian pati geni dan ngebleng sehari semalam. Jadi sambil puasa itu tadi, sambil membaca mantranya itu tadi. Nah, orang yang terkena ini bakal terkena pelet ini tidak akan bisa lepas seperti dijolo, seperti kena jala dia. Jadi bisa bingung, bisa linglung, apa-apa sudah tidak enak. Jadi akhirnya nanti kalau tidak kesampaian juga bisa gila. Jadi ini ilmu pelet ya kelas-kelas berat semua ini yang saya sebutkan ini. Yang selanjutnya yang nomor 10, nah, ini yang saya sebutkan yang di sini, ini adalah ilmu pelet Semar Kuning. Nah, ilmu pelet Semar Kuning ini juga sangat terkenal di Pulau Jawa. Ini efeknya adalah menundukkan hatinya. Kemudian bahkan juga bisa gila efeknya kalau kena. Ini ritualnya juga hampir sama sebenarnya. Cuman ya tingkatan-tingkatan untuk ilmu pelet Semar Kuning ini. Mantranya juga mantra Jawa kuno. Kemudian juga ritualnya ini ada yang 7 hari 7 malam, puasa muteh, ngeblengnya sehari semalam, pati geni ada. Kemudian juga ada yang sampai tingkatan 40 hari 40 malam muteh juga ada, terus ngebleng pati geni sehari semalam ada. Nah, ini yang menggunakan ilmu pelet ini biasanya setelah ritual dan berhasil itu auranya luar biasa. Jadi aura si pemakai ilmu pelet ini luar biasa. Di samping itu juga orangnya itu mempunyai energi pemikat hati yang dahsyat. Di samping itu juga meningkatkan ini kepercayaan dirinya orang yang mempunyai ilmu pelet Semar Kuning ini. Untuk memelet atau memikat orang yang disukai itu tadi, itu kadang-kadang itu hanya dengan senyumannya saja, dan kadang juga lewat sentuhan saja itu sudah bisa kena. Ini kalau ilmu pelet Semar Kuning, karena apa? Melihat auranya itu saja sudah orang-orang sudah terpikat. Inilah kehebatan ilmu pelet Semar Kuning. Jadi itu tadi ada 10 jenis ilmu pelet yang saya sebutkan dari seluruh Indonesia atau Nusantara ini, dan masih banyak lagi sebenarnya ilmu-ilmu pelet yang dahsyat-dahsyat di Nusantara ini. Mungkin panjenengan punya pengalaman tentang ilmu pelet dan juga mungkin punya pengalaman entah itu kena pelet atau segala macam. Monggo nanti silahkan panjenengan komentar di kolom